Halo semuanya, langsung aja ya, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar habis-habisan gimana Asia Tenggara lagi berjuang keras menghadapi turbulensi geopolitik global yang jujur aja belum pernah terjadi sebelumnya. Kita bakal lihat gimana kawasan kita ini merombak total masa depan energinya. Gak cuma sekedar teori, kita akan bedah datanya, kebijakannya, sampai rencana infrastruktur raksasa yang lagi dibangun. Nah, kalau kita ngomongin soal pasukan energi, ada satu realitas pahit di balik ekonomi Asia Tenggara yang lagi meroket ini. Kenyataannya, hampir semua negara ASEAN, kecuali Brunei, itu posisinya net importir bahan bakar fosil. Artinya apa? Konsumsi kita jauh lebih besar daripada produksi di dalam negeri. Ini bikin kawasan kita rentan banget, benar-benar terekspos sama guncangan rantai pasok global. Ibaratnya, kita ini lagi jalan di atas es yang sangat tipis. Biar kebayang seberapa tipisnya es itu, coba lihat angka ini, 28%. Gila kan? Sebanyak 28% konsumsi energi ASEAN sekarang ini terganggu gara-gara gejolak geopolitik di Timur Tengah, khususnya blokade di Selat Hormuz. Bayangin aja, lebih dari seperempat pasokan energi kita terancam cuma karena urusan konflik di belahan dunia lain. Bagian 1, ancaman energi global, krisis dan respons. Dan pastinya, pemerintah gak bisa tinggal diam pas krisis ini mulai memukul kita. Responsnya macam-macam, dan kerasa banget dampaknya di kehidupan sehari-hari. Filipina misalnya, sampai harus nekat ganti sistem kerja jadi 4 hari seminggu demi efisiensi energi. Di Myanmar, mereka malah pakai sistem jatah BBM pakai QR Code. Belum lagi Malaysia yang harus putar otak menyesuaikan subsidi, sementara Indonesia dan Vietnam terpaksa menerapkan aturan work from home di sektor tertentu buat hemat energi. Ini udah bukan peringatan lagi, ini benar-benar tindakan darurat. Nah, buat ngakalin dampak jangka panjang dari kasarnya rantai pasok ini, negara-negara kita harus bermanuver dengan sangat cepat. Ambil contoh Indonesia, mereka langsung turun tangan lewat diplomasi energi secara langsung dan berhasil ngamanin cadangan minyak mentah dari Rusia dalam jumlah yang luar biasa besar, 150 juta barrel. Langkah raksasa ini diambil semata-mata buat menstabilkan pasokan energi dan ekonomi nasional, setidaknya sampai akhir tahun 2026 nanti. Masuk ke bagian 2. Cetak biru kebijakan regional, menyatukan jaringan listrik. Terus, siapa sih yang ngemudiin kapal regional raksasa ini biar gak nabrak karang? Jawabannya adalah ASEAN Center for Energy, atau biasa disingkat ACE. Organisasi antar pemerintah ini markasnya ada di Jakarta. Merekalah yang secara independen mewakili kepentingan energi dari 10 negara anggota, sekaligus jadi motor penggerak utama di balik integrasi kawasan ini. Kalau kita perhatiin, ASEAN ini punya 3 peran kunci yang super dinamis. Pertama, mereka jadi katalisator, yang benar-benar dorong penyatuan regional. Kedua, mereka itu pusat data dan pengetahuan sentral buat semua negara anggota. Dan yang ketiga, mereka berfungsi sebagai wadah pemikir inovatif yang tugasnya nyari solusi buat tantangan hukum, regulasi, sampai teknologi, yang pastinya super ribet di Asia Tenggara ini. Makanya, poin krusial dari cetak biru APH ini adalah satu ambisi besar. Kawasan ini harus segera memutus ketergantungan akut sama bahan bakar fosil impor. Caranya, mereka secara agresif menargetkan 30% bauran energi baru dan terbarukan di tahun 2030. Sekali lagi, ini bukan sekedar komitmen manis di atas kertas, tapi benar-benar kebutuhan mendesak buat bertahan. Bagian 3, membangun ASEAN Power Grid. Nah, ngomong-ngomong soal infrastruktur buat mewujudkan transisi hijau itu, ini dia wujud nyatanya. ASEAN Power Grid atau APG. Ini sama sekali bukan teori ya. APG ini proyek fisik multi-gigawatt dengan target kapasitas 19-22 gigawatt. Idenya adalah saling berbagi energi bersih lintas batas, yang pada akhirnya ngejamin listrik buat jutaan warga. Walaupun ya jujur aja, nyamain regulasi dan struktur pasar antar negara itu susahnya minta ampun. Tapi pelan-pelan hal ini mulai terwujud kok. Integrasi semasif ini kan nggak mungkin beres dalam semalam. Semuanya dilakukan bertahap. Mulai dari suksesnya ngegabungin Laos, Thailand, Malaysia, dan Singapura lewat proyek LTMS. Sukses di situ, mereka sekarang merambah ke inisiatif BIMELF yang melibatkan Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kalau ini semua beres, jalan buat perdagangan listrik multilateral secara penuh se-ASEAN bakal terbuka lebar. Kalian harus perhatikan angka 18 ini. Di bawah Master Plan AMS3, para pemimpin otoritas energi udah ketok palu, berkomitmen penuh buat ngebangun 18 titik interkoneksi lintas batas yang spesifik. Tujuannya cuma satu, secara fisik nyambungin jaringan kabel negara-negara ini jadi satu kesatuan raksasa. Kita lanjut ke bagian 4, mengakselerasi transisi hijau mengatasi hambatan. Tentu aja jalan menuju ke sana nggak mulus begitu aja.
Dari paparan ini, kelihatan jelas kawasan kita harus segera ngelewatin 3 hambatan utama. Selain kecanduan bahan bakar fosil yang parah dan butuh investasi yang gak main-main, ada masalah ketimpangan infrastruktur yang mencolok. Coba bayangin, gimana caranya ngegabungin infrastruktur super maju di Singapura sama sistem yang baru aja mau berkembang pesat kayak di Vietnam atau Laos? Mengawinkan dua dunia yang berbeda ini benar-benar tantangan teknis yang raksasa. Buat nutup jurang ketimpangan itu, ASEAN butuh banget kemitraan internasional. Salah satu contoh paling baru tuh program kerjasama energi ASEAN, Australia, yang baru aja ditandatanganin. Program ini dibikin spesifik buat mengatasi perubahan iklim, terus mendanai pengawasan teknis, dan fokus ngebantu jaringan kelistrikan, energi terbarukan, sampai ke perencanaan kebijakannya. Tapi ada satu hal yang bikin saya kagum. Pendekatan kemanusiaan di balik proyek ini juga nggak dilupain. Kebijakan baru ini mastiin transisi energi itu nggak melulu soal kabel atau turbin angin aja loh, tapi harus adil dan inklusif. Mereka secara resmi masukin isu-isu sosial kayak kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial atau GEDSI langsung ke dalam kerangka birokrasi dan rekayasa proyek mereka. Keren kan? Dan akhirnya, bagian 5, masa depan energi yang tangguh. Bukti keseriusan ini makin kelihatan waktu Kepala Otoritas dan Utilitas Listrik ASEAN atau HAPUA ngeluarin pernyataan bersama untuk tahun 2025. Mereka sepakat ningkatin kerjasama buat secara resmi ngebut penyebaran teknologi bersih dan pemasangan kabel listrik bawah laut melintasi kawasan regional. Komitmen kolaborasi dari level atas sampai akar rumput teknis udah benar-benar terkunci. Sebagai penutup paparan ini, coba kalian renungkan hal ini. Indonesia punya cadangan nikel luar biasa besar yang jadi nyawa buat baterai kendaraan listrik. Kalau harta karun ini digabungin sama jaringan transmisi 10 negara yang saling terintegrasi tadi, mungkinkah Asia Tenggara mengubah nasibnya secara drastis? Dari kawasan yang tadinya cuma importir bergantung pada pihak luar, berubah jadi pusat tenaga utama dunia untuk ekonomi hijau? Ini adalah transisi monumental yang wajib banget kita pantau bersama. Karena ujung-ujungnya, ini bukan sekedar soal nyalain lampu di rumah kita, melainkan tentang mengamankan stabilitas ekonomi dan membuka lapangan kerja buat masa depan. So, menurut kalian gimana? Apakah kita siap?